Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aisyah dengan lahir dari jurusan Teknik Elektro kelas EL 4906 ingin membahas ya penyelesaian soal tugas 2 fisika 2A. Oke, jadi di soal pertama itu kita ada soal 4 buah. Oh ya, di sini kita tuh membebaskan si ya, muatannya ya. Jadi sini ada 4 buah muatan titik terletak pada keempat sudut bujur sangkar dengan panjang sisi R seperti pada gambar di samping. Nah, di sini nilai K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, di sini aku pakai nilai muatan A itu positif 1 mikrokolom, yang B itu min 2 mikrokolom, muatan C itu plus 1 mikrokolom, muatan D itu min 2 mikrokolom. Di sini aku R-nya itu menggunakan 20 cm lalu diubah ke meter yang akan menjadi 0,2 meter. Oke, jadi untuk yang A itu ditanya besar dan arah medan listrik di titik P. Nah, untuk medan listrik di P itu aku menggunakan rumus ini. Q dikali mutlak Q dibagi dengan R. Oke. Nah, karena saya menggunakan muatannya itu 1212, jadi cara saya mengerjakannya itu cukup si N ini dicari sekali aja. Jadi masukin dulu nih, kita substitusi rumus yang tadi ya, yang K dikali Q per R ini, ya 9 dikali 10,9 itu yang didapat dari sini ya, yang dari soalnya udah ada. Nah, habis itu dibagi dengan R 0,2 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung itu akan menghasilkan 2,25 dikali dengan 10 pangkat 5. Nah, itu untuk yang 1 mikrokolom. Bagaimana kalau kita mau nyari yang 2 mikrokolom? Di sini aku kali 2 aja. Gitu. Ya, karena kan nanti yang 2 itu di sininya ya. Ini tinggal dikali 2 yang akan menghasilkan 4,5 dikali 10 pangkat 5 untuk yang 2 mikrokolom. Nah, lalu habis itu kita akan mencari EX sama EY-nya. Nah, kalau EX itu kan rumusnya tuh E dikali cos theta ya kan. Terus dikali sin theta itu untuk yang Y. Nah, karena di sini membentuk sudut 45 derajat, maka itu kita bisa cos 45 cos 45 sama dengan sin 45 itu kan menghasilkan 1 per akar 2. Nah, habis itu maka dari itu kita masukin aja langsung. Jadi kan secara nggak langsung si AX ini akan menghasilkan E per akar 2 ya kan. Nah, itu ketika dimasukin si E-nya untuk yang di AX itu akan menghasilkan ini min 3,4 dikali 10 pangkat 5. Untuk E-nya 3,2 kali 10 pangkat 4. Nah, untuk E-nya itu akan menghasilkan 3,41 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, itu arahnya itu ke kiri atas. Lalu untuk yang B gimana? Yang B itu pertanyaannya besar dan arah gaya kolom di C. Jadi kayak gaya di titik C gitu ya kan. Nah, untuk mencari apa ya, gaya itu kan rumusnya K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini aku ambilnya yang arah dari A ke C gitu ya. Nah, pertama tuh aku nyari si R yang dari A ke C-nya nih. Dari A ke C gitu kan. Di sini. Itu akar 0,2 dikuadratkan ditambah dengan 0,2 kuadrat. Nah, itu kan hasilnya kalau dihitung akan menghasilkan 0,2 akar 2. Nah, setelah udah ketemu nih si R-nya, kita akan masukin ke rumus. Karena kan kenapa kita nyari yang R? Karena di sini kan kita belum dapetin si nilai R-nya ya. Nah, setelah kita udah mendapatkan nih si R-nya ini, kita substitusi lagi ke rumus yang di atas ini, si F, ya kan? C. 9 dikali 10 pangkat 9 itu si K-nya. Dikali dengan Q1. Q1-nya itu kan 1 dikali 10 pangkat 6 ya. Terus dengan Q2-nya. 1 dikali 10 pangkat 6 juga. Per R yang tadi udah kita dapetin 0,2 akar 2. Sini kuadrat dari rumus. Yang akan menghasilkan ketika dihitung 1,125 dikali 10 pangkat 5. Nah, ini untuk yang X-nya itu sama kayak tadi ya, yang pakai cos sama sin. Nah, di sini karena nilainya sama ya, jadi cos 45 sama dengan sin 45 sama dengan 0,707. Nah, makanya di sini ketika dijumlahkan akan menghasilkan
7,96 kali 10 pangkat 4. Begitu juga yang F, A, C, Y. Nah, ini dengan arah ke kanan atas. Lalu untuk yang C itu tadi pertanyaannya adalah besar usaha yang diperlukan untuk meletakkan muatan Q sama dengan 1 mikrocoulomb dari jarak K berhingga ke titik P. Nah, di sini aku pakai rumus ini ya, K sigma Q per R. Jadi ketika disubstitusi itu K-nya itu kan tadi dapat dari soal 9 dikali 10 pangkat 9. Lalu ini si Q per R nih dijumlahkan. Ya, ini Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Nah, nih kan hasilnya seperti ini. Ini semua ketika sudah dijumlahkan hasilnya adalah min 8,44 dikali 10 pangkat 6. Nah, lalu hasil akhir untuk si V-nya itu ini min 3,37 dikali 10 pangkat 4 V. Ini setelah dikali dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, itu kan udah ketemu. Abis itu kita kan mau cari si usahanya. Nah, untuk mencari usahanya kita pakai rumus W sama dengan Q per I. Itu muatan kan ya. Jadi 1 dikali 10 pangkat 6 dikali dengan 3,37 kali 10 pangkat 4. Itu yang tadi udah kita temuin ya. Maka ketika dikalikan akan menghasilkan min 0,0337 Joule untuk si usahanya. Lalu untuk yang D, pertanyaan untuk yang D itu adalah energi potensial yang dimiliki muatan Q sama dengan 1 mikrocoulomb setelah berhasil diletakkan di titik P. Nah, untuk energi potensial itu kan rumusnya U sama dengan Q dikali V ya. Tadi kan V-nya kita udah ketemu ya di sini nih. Ini adalah hasil si V-nya, jadi kita tinggal substitusi aja. Karena ini kan muatan ya. Jadi 1 dikali 10 pangkat 6 dikali dengan min 3,37 kali 10 pangkat 4. Karena ini V ya, bukan W. Makanya min 3,37. Lalu ketika dikalikan akan menghasilkan min 3,37 dikali 10 pangkat min 2. Karena ini kan dikali 1 ya sama aja, tapi yang berubah ke ininya nih. Ya, dari ini. Tanyakan 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 10 pangkat 4 akan menghasilkan 10 pangkat min 2. Ketika dikalikan ya, maksudnya ke 10 pangkat min 2 ini dikalikan ke min 3,37 akan menghasilkan min 0,0337 Joule. Nah, di sini si ini hasilnya itu sama dengan si ini ya. Ya, jadi si ini itu hasilnya sama dengan W-nya karena usaha yang dilakukan itu sama dengan perubahan energi potensial. Tuh. Nah, untuk di nomor 2 kita punya bola ya di sini. Tapi di sini kita diketahui nih kulit bola dengan jari-jari 3M kan, diketahui jari-jarinya itu 3M. Lalu diketahui juga si muatannya ini suatu muatan titik Q 250 nanocoulomb. Nanocoulomb itu 10 pangkat min 9 ya. Nano. Lalu K itu kan 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, yang ditanya besar dan arah medan listrik pada sumbu X 2M. Lalu yang B sama tapi di X sama dengan 4M. Nah, untuk yang A, karena ini bola ya, jadi berlakulah si hukum Gauss ini, karena si 2 ini lebih kecil dari 3, atau dari jari-jarinya ya, maka dia kan titiknya tuh ada di dalam, karena kemarin itu, kalau berada di dalam, maka akan menghasilkan E sama dengan 0. Nah, lalu yang untuk yang 4, untuk yang 4 juga ini, nah, si 4 ini kan lebih besar dari 3 ya, alias si 3 ini jari-jarinya, maka berlakulah rumus ini. K dikali Q per R kuadrat. Nah, kita cari dulu si N-nya, ini kita substitusiin ya. K-nya tadi kita udah ketahuin kan di awal, itu 9 dikali 10 pangkat 9. Lalu dikali dengan tadi 250 dikali 10 pangkat 9. Karena kan tadi 250 nanocoulomb ya kan. Ini namanya kita ubah ke si 10 pangkat 9. Nah, karena tadi kan sini X-nya 4 ya. Jadi 4 kita masukin 4 di sini kuadrat.
Lalu digitulah nih yang atasnya itu akan menghasilkan 2250 per 4 kuadrat itu 16. Kalau misalkan udah dibagi akan menghasilkan 140,6 newton per kolom. Nah, itu arahnya menjadi pusat ya, positif soalnya. Eh, baik segitu aja pembahasan penyelesaian soal fisika 2A dari saya, dari Syarah langsung terakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi. Dadah.